Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri, NIM 119130108 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan tentang kosakata dari sistem dan sinyal dan sistem, di mana untuk kosakata berikutnya itu tentang sampling ya. Sampling itu adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi lainnya. Teknik sampling ini merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan. Nah, kalau kita realisasikan ke sinyal, itu ada teknik sampling ya, di mana kita akan mengambil nilai dari gelombang sinyal, terus nanti kita akan mengkonversikan gitu. Nah, itu yang dinamakan sampling gitu. Nah, di sampling ini bisa kita lihat ada berapa jenis dari sampling. Itu pengambilan sampel secara random, stratified, cluster sampling, dan sistematik sampling. Uh, Terus untuk dari ini kriteria penelitian yang dimaksud penelitian yaitu tentang jumlah yang bisa disampling ya. Nah, terus dari teori sampling terdiri uh, dari beberapa jenis ya, di mana pada abad ke-20 itu William Shelley Gosset itu mendefinisikan sampling, yaitu beberapa cara tekniknya ya, itu memilih populasi, memilih unit-unit sampling, memilih kerangka sampling, memilih desain sampling, memilih ukuran sampel, memilih rancangan sampling, dan memilih sampel. Nah, inilah salah satu bagaimana cara pengambilan samplingnya. Nah, mengapa kita melakukan sampling? Yaitu alasannya perlunya adanya sampel selain karena ukuran populasi yang memang sangat besar ya. Itu masalah waktu, biaya, dan menghindari beberapa percobaan yang bersifat merusak gitu. Maka diadakan sampling gitu, lebih spesifik untuk mendata gitu. Selanjutnya itu kosakata konvolusi adalah sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang uh, menghasilkan menghasilkan deret angka yang ketiga dan berikut-berikutnya. Itu namanya konvolasi ya. Nah, dari konvolasi sendiri itu bisa didefinisikan juga sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deretan angka yang menghasilkan deret angka ketiga dan lain dan berikut-berikutnya gitu. Uh, Dilihat dari jenisnya juga itu ada berapa, yaitu berwaktu diskrit dan integral konvolasi yang dipakai pada sistem berwaktu kontinu gitu. Juga bisa kita lihat ya jenis-jenis konvolasi. Itu yang pertama itu embossing, terus blurring, sharpening, dan juga berapa. Dan di sampling sendiri itu ada tiga sifat. Di konvolasi itu ada tiga sifat, yaitu sifat komutatif, sifat distributif, dan sifat asosiatif. Dan di sini kita lihat bahwa penemunya itu yaitu Paul Pierre Broca. Itu dia kelahiran 28 Juni 1924 dan beliau meninggal di tanggal 9 Juli 1980. Beliau seorang dokter, ahli anatomi, dan antropolog Prancis. Ia lahir di Saint-Foy-la-Grande, Prancis. Selanjutnya itu noise. Jadi pada tahun 1937 J.B. Johnson di Bell itu pada percobaannya itu dia membuktikan bahwa kekuatan thermal noise itu sangat proporsional dengan bandwidth dan temperatur, sehingga ia mendapatkan rumus N sama dengan K kali T kali B, di mana nilai N itu adalah kekuatan noise, yang K itu Boltzmann, yang T temperatur, dan B bandwidth. Nah, bisa kita lihat ya, ini sumber dari noise itu ada beberapa kategori, yaitu sumber daerah intrinsik,
terus sumber derau buatan manusia seperti motor, dan derau karena gangguan alamiah seperti petir dan lain-lain. Jadi di sini juga saya buat beberapa jenis dari noise. Itu yang pertama correlate noise, yang kedua uncorrelated noise, dan yang ketiga external noise. Nah, terus cara noise itu muncul yaitu terjadinya gangguan pada sinyal, di mana ketika sistem komunikasi mengirimkan data sebanyak-banyaknya mungkin sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan menggunakan cukup bandwidth, power, dan channel yang tersedia. Jika noise memberikan efek gangguan pada sistem, maka kesalahan pada penerimaan sinyal maupun kegagalan sistem akan mengacaukan pengkodean. Selanjutnya itu RAM. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu ya, RAM itu apa. RAM itu adalah jalur yang melandai atau bidang miring yang dipergunakan untuk mempermudahkan suatu kegiatan. Definisi RAM. Terus, RAM itu ada dua jenis, yaitu permanen dan semi permanen. Selanjutnya, nah, yang jadi sejarawannya ya di bagian RAM, terutama itu RAM door gitu. RAM door apa sih RAM door? RAM door dalam bahasa Indonesia yaitu pintu rampa. Itu pada tahun 2011 menurut Joko Siwoyo, RAM door atau pintu rampa adalah pintu yang 16 digunakan untuk memasukkan kendaraan ke dalam kapal. Ini dia menggunakan ini ya, sistem RAM gitu. Selanjutnya perioda. Nah, apa itu perioda? Adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran atau satu kali gelombang. Dari satu definisi tersebut dapat pengertian bahwa jika suatu gelombang penuh harus bolak-balik mempunyai periode seperti T detik. Nah, terus di sini bisa kita lihat ya subtahapan skema refleksi muncul saat lahir sampai usia 6. Hubungan terutama dengan refleks subtahap fase reaksi sirkuit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.